Al-qaidah as-sadisa wa salasun, qaidah yang ke-36. Yadkhulul qawiyyu ala dhaif wala aksa, yang kuat masuk atas yang lemah, wala aksa dan tidak sebaliknya. Walihada, oleh karena itu, ya juzu boleh idkhalul haji alal umroh, memasukkan ibadah haji alal umroti atas umroh. Kalau haji juga boleh umrah. Qat'an, dengan kesepakatan ulama. La aksu, bukan sebaliknya. Tapi kalau umroh tidak boleh haji. Paham ya? Kemarin yang haji itu juga boleh umroh. Tapi kalau yang umroh sekarang bulan Maulid ya, sebelum Ramadan umroh, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Alal azhar. Ai fala tadkhulu, artinya fala tadkhul umrah. Umrah tidak masuk alal haji, atas ibadah haji. Kenapa? Illa yastafidu bi syai'an, karena tidak berfaedah bihi, dengan ibadah tersebut, dengan haji maksudnya, syai'an sama sekali, karena tidak berguna. Walau wati'ah amatan, ketika seseorang menginjak amah. Waki akan menginjak ya. Wa yukrahu wat'ul qabri, apa terjemahnya? Makruh menginjak kuburan. Itu ada dalam Fathul Mu'in. Makruh menginjak kuburan. Kan juga ada dalam hadis ya, dilarang menginjak kuburan. Ai wat'u birijlihi, menginjak dengan kaki, kecuali darurat. Tujuannya ke arah sana ya, karena orang tua makamnya di pojok. Masa bisa nggak terbang ke sana ya? Kecuali lewat di makam sebelumnya. Nah, itu namanya wate bimakna menginjak dengan kaki. Min ahli lughah. Cuma oleh ahli fuqaha dipindah kepada wate bimakna kama huwal ma'ruf. Walau wati'amatan, jika seorang menginjak budak perempuan, berhubungan dengan budak perempuan, kemudian summa tazawaja ukhtaha, kemudian kawin dengan saudaranya, maka sabata nikahuha, maka tetap nikahuha, akad nikahnya. Wa hurrimat al-amatu, dan diharamkan al-amatu, budak tersebut. Kenapa? Li'annal wat'ah, karena berhubungan, bifiroshin nikah, ini namanya idhofah bayaniyah. Firos itu artinya nikah. Karena firos itu apa firos artinya? Hah? Keranjang. Keranjang. Iya. Keranjang belanja. Firos terus diperjelas oleh nikah, karena berhubungan dengan sebab keranjang. Dengan ranjangnya atau kasur, yaitu nikah, yang berupa nikah, itu aqwa ya. Aqwa itu lebih kuat min milkil yamini, daripada kepemilikan, kekuasaan. Jadi yang sah saudaranya yang menjadi hubungan suami istri, sedangkan yang budaknya enggak. Kalau budaknya juga ada hubungan kedua ketiga, itu enggak boleh, karena terjadi yang namanya jam'u bainal ukhtaini, ya, mengumpulkan antara dua orang perempuan yang bersaudari. Id yata'allaku, karena berhubungan bifiroshin nikahi, dengan ranjangnya nikah, atolaku. Karena ketika sudah nikah mesti ada hukum yang lain, itu atolak, bisa jadi tolak, wal zihar, bisa jadi zihar, wal ila, dan juga ila, wa ghairuha, dan yang lainnya.
Qala fil Mughni. Mughni apa ya? Mughnil Muhtaj palingnya. Kalau memang mazhab Syafi'i berarti Mughnil Muhtaj. Kalau Hambali berarti Al-Mughni Ibnu Qudamah ya. Insya Allah Mughnil Muhtaj. Karena ketika lumrahnya Al-Mughni itu biasanya apa? Al-Mughni libni Qudamah, mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i berarti Mughnil Muhtaj. Insya Allah Mughnil Muhtaj ya. Fala yandafi'ul aqwa bil ad'af. Fala yandafi'u maka tidak bisa tertolak al aqwa yang lebih kuat bil ad'af dengan yang lebih lemah. Bal yadfa'uhu, bahkan yang kuat menolak pada yang lemah. Intaha. Walau taqaddama nikahu, jika mendahului nikah haruma alaihil wad'u, maka haram alaihi atasnya al wad'u berhubungan bil milki dengan kepemilikan. Li'annahu at'af, li'annahu karena sesungguhnya milkun atau milkul yamin itu at'aful firasyaini, itu lebih lemahnya dari dua kasur ya, atau dua karpet umpamanya. Itu apa makna kinayah ya? Mana kinayah? Karena diibaratkan lemek ya, diibaratkan deh lemek. Entah itu kasur, karpet dan seterusnya. Qala Ali Shibra Malisi, Imam Ali Shibra Malisi berkata, aimadaman nikah, selagi nikah itu bagian itu tetap. Oleh karena itu fa in talaqal mankuhata, jika seorang itu mencerai yang dinikah, maka halatil ukhra, halat maka halal al ukhra yang lain, maka budak itu menjadi halal. Intaha selesai aifi surat ini dalam dua contoh. Qala syarih wa yustathna, dan dikecualikan sebuah masalah. Pengecualian dari kaidah di atas yadkhulul qawi ala dhaif. Mustasnayatnya idza nawa, jika seorang berniat shauma naflin, puasa sunnah, summa arada, kemudian dia berkeinginan fi asnaihi, di tengah-tengah puasa atau di tengah siang ya, jam 9, jam 10 atau duhur, berniat niat al-fardi, niat puasa fardhu, maka lam yasi, maka tidak sah puasanya. Pertama niat puasa sunnah, tapi setelah itu di siang harinya mungkin dia ingin puasa fardhu, ini enggak boleh, namanya mustasnayat. Wahal yasyaksu, apakah sah sebaliknya? Wahwa, yang dimaksud aksuhu malau nawa, jikma yaitu masalah launawa, jika seorang berniat fi asna'i syawal, di tengah-tengah syawal berniat shauma ghadin, berpuasa besok, anil qodoi, dari mengqodoi, summa fi asna'ihi, kemudian di tengah-tengah puasa syarroka ma'hu biniyati shomisiti, syarroka menggabungkan, mahu beserta niat kodok, biniyati shomisitri, dengan niat puasa 6 hari. Masalan contohnya amla atau tidak. Al-qiyasu, secara qiyasi, na'am ya sah. Ai tasyihu, artinya sah. Dia tujuannya pertama niat apa? Niat sunnah. Di malam harinya niat sunnah. Tapi
kemudian dia mengumpulkan dengan niat puasa 6 hari, boleh-boleh saja. Wa yasulu, dan mendapatkan kullun minal fardi awin nafli, masing-masing pahala fardhu dan puasa sunnah, binaan karena meneruskan, alama atas pendapat, i'tamadahu Syihabur Romli, yang berpegang teguh kepadanya Imam Syihab Romli, kawairihi, seperti yang lain, min annas sauma, dari sesungguhnya puasa, fi Syawal, di bulan Syawal, liqada'in, untuk qadha, wa ghairihi, dan yang lainnya, itu yasulu, itu hasil, bihi, dengannya, masalah, sesuatu, nawahu, yang dia niatkan, ma'asiti Syawal, beserta 6 hari bulan Syawal, aidon, begitu juga, qalahu ba'duhum, mengatakan kepadanya ba'duhum, sebagian ulama.